Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada teman-teman di pertemuan 9 ya. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin ya. Saya mohon maaf lahir batin karena sekarang masih suasana lebaran. Eh, kita bertemu di pertemuan 9. Oh iya, untuk mata kuliah augmented reality ini eh, mungkin kita pertemuan sampai UAS ini masih kuliah ini ya, masih kuliah online ya. Itu seperti itu. Kurang lebih masih kuliah online, informasi yang saya dapat seperti itu. Namun kira-kira tanggal 20 ya sekitar tanggal 20 Juli ya, kampus punya kebijakan untuk kuliah offline. Itu seperti itu. Praktikum kuliah offline itu opsional ya. Itu opsional kuliahnya. Jadi siapa aja yang mau kuliah ya monggo di lab otomasi tempatnya gitu ya. Nah, saya harap ada yang datang seperti itu jika tidak berhalangan, sesuai dengan protokol yang sudah dikirim atau diinfokan sama pihak kampus seperti itu. Toh kalau misalkan nggak ada yang datang ya nggak apa-apa karena itu bukan kuliah wajib. Tapi saya harap untuk praktikum tetap lanjut ya seperti itu. Ini saya di pertemuan 9 saya akan membahas sedikit mengenai implementasi Unity ya, Unity 3D dan Vuforia SDK itu seperti itu. Jadi Vuforia SDK dan Unity itu dapat dikombinasikan itu seperti itu sehingga dapat menghasilkan model-model simulasi 3D ya. Sorry, sehingga dapat menghasilkan model-model keluaran augmented reality ya, yang modelnya bersifat 3D itu seperti itu. Uh, ya, referensinya dari Jack Kim ya. Pembahasan di sini kita sub sejarah Unity ya. Kita kan mau pakai Unity ya, sejarahnya biar tahu augmented digunakan di apa aja seperti itu. Terus sub menentukan model, analisis, desain dan implementasi dari kasus-kasus yang ada itu seperti itu. Terus lagi sejarah Unity ya sebagai platform, sebagai bagian dari platform AR itu yang pertama yaitu Unity adalah mesin atau software ya, bisa dikatakan engine ya, engine yang sifatnya itu lebih ke arah simulasi permainan yang dapat diimplementasikan dalam lintas platform ya. Maksud di sini lintas platform ya Android, Windows, Linux juga bisa dikembangkan oleh Unity teknologi. Jadi Unity itu ya yang pertama ya lintas platform ya, softwarenya lintas platform, engine-nya lintas platform, bisa di Linux, Java dan lain semacamnya itu seperti itu. Yaitu produknya ya lebih kepada produk-produk JDK sih seperti itu. Kalau simulasinya itu lebih kepada produk-produk JDK. Terus Unity ini pertama kali dirilis ya atau diumumkan pada tahun 2000, Juni 2005. Jadi 2005 itu ya pertama kali diumumin di Worldwide Developer Conference, itu milik perusahaan Apple seperti itu. Jadi Apple pertama kali yang merilis itu seperti itu. Apple. Nah, terus Unity itu juga sebagai bagian dari platform atau permainan eksklusif di Mac OS ya. Rata-rata itu kan digunakan di Mac OS itu seperti itu. Pada tahun 2018 platform atau mesin telah diperluas untuk mendukung lebih dari 25 platform ya. Artinya dia itu Unity udah menghasilkan lebih dari 25 platform di tahun
18. Yang salah satunya mendukung platform atau simulasi dari augmented reality ya, khusus pemodelan seperti itu, khusus pemodelan 3D. Karena produknya augmented reality itu banyak ya, salah satunya Pokemon Go gitu, seperti itu ya. Kalau di apa, manufaktur ya, ini apa, ya marketing digital seperti itu, kayak apartemen dan lain semacamnya itu sangat berguna di situ. 3D Max dan lain semacamnya itu untuk memadukan apa, model, sorry, platform euforia yang tadi itu, yang bersifat JDK ya. Terus augmented reality juga membutuhkan video streaming ya, dengan kamera yang digunakan sebagai sumber masukan gambar, seperti itu, pasti seperti itu. Karena kan simulasinya kalau pakai kartu itu dibikin di 3D Max dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian melacak dan mendeteksi marker. Marker itu kan penanda ya, penanda dari yang dibikin itu. Terus setelah marker terdeteksi, maka akan muncul 3D ya dari suatu barang. Jadi marker itu mendetek ya, marker itu dibikin model lah, bikin model ya. Nah, di dalam marker itu maka akan dibentuk model 3D. Model 3D itu dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ya, untuk desain 3D, misalkan ya 3D Max juga bisa di 3D Max itu dikombinasikan dengan ini, dengan apa, dengan platform Unity ya bisa seperti itu. Nah, materi dan metode pada AR itu apa aja ya? Beberapa metode yang ada yang sering dipakai. Salah satunya marker, biasanya menggunakan model marker base tracking ya. Marker base tracking itu biasanya merupakan suatu ilustrasi hitam ya dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang yang berwarna putih, itu seperti itu markernya. Jadi dia itu kayak semacam model ya. Marker itu kayak semacam model tracking seperti itu. Pada uji coba kasus, biasanya marker base atau pola dari gambar binatang ya, seperti itu ya. Jadi yang digunakan dari kasus ini adalah ya binatang, nanti menggunakan pola dengan dimensi 0, 0, 0, bisa dikategorikan XYZ seperti itu. Jadi berbentuk 3D XYZ. Biasanya struktur di Unity itu yang pertama membuat objek ya, itu pasti membuat objek kuda dari yang tadi yang dibikin. Terus tampilkan ke kamera smartphone trigger dengan gambar text ya. Yang ketiga yaitu menghasilkan model 3D augmented reality. Jadi struktur Unity ya, struktur Unity yang dibikin seperti apa, seperti model XYZ yang tadi itu. Yang pertama yaitu membuat objek di sini, membuat objek kuda itu, terus menampilkan ke kamera smartphone, men-trigger gambar teks. Jadi objek 3D itu dibikin di ini, di kartu seperti itu. Terus dari kartu itu di-send dikombinasikan ke smartphone sehingga nanti akan tampak model 3D. Terus membuat objek 3D yang pertama yaitu dalam membuat model 3D dapat dibuat di apa aja. Salah satunya di 3D Max ya, Autodesk ya, AutoCAD juga bisa, Blender dan lain-lain seperti itu. Unity juga bisa seperti itu. Pada Unity hanya mengcustom dalam membuat objek 3D. Oh ya, berarti dalam Unity itu dia itu cuma mengcustomnya aja. Dasarnya pakai 3D Max ya bisa, agar bisa tampil pada kartu, teks kartu seperti
seperti menampilkan animasi, suara integration dan lain semacamnya ya. Biasanya yang paling lengkap itu yang biasa dipakai, kalau saya pakai dulu itu pakai 3D Max. 3D Max itu lengkap seperti itu, baik dari soundbarnya, kayak misalkan gerak dan lain semacamnya, idle itu pakai soundbarnya ya 3D Max lengkap. Kalau model 3D Max dari Unity ya, yang ke import ya, hasil dari 3D Max itu akan menghasilkan pola ya, pola kan 0 x y z seperti itu. Jadi dia itu dapat di modelkan seperti itu. Terus nah, penting untuk menambahkan animasi controller. Animasi controller 3D ini dia itu sebagai sebagai apa? Sebagai action seperti itu, sebagai action. Nah, kan di sini kan 1 2 3 seperti itu. Di sini kan ada 1 2 3. Ada 1 2 3. Dia itu horse idle, animasi ketika model kuda diam. Jadi kalau misalkan diam ya dia modelnya seperti apa seperti itu. Terus yang kedua animasi fast run. Kalau misalkan lari, animasi ketika kuda berlari itu dia itu feedbacknya apa seperti itu. Kalau misalkan berjalan seperti apa. Nah, setiap action di sini dia itu dibarengin dengan soundbar seperti itu, soundbar efek. Ketiga, animasi akan sambung ke triggernya menggunakan mechanin seperti gambar berikut ya. Nah, seperti ini modelnya. Struktur animation controller dan relasinya. Jadi dia itu punya controller ya di sini. Kalau run itu apa, idle apa, walk apa, push run apa seperti itu. Jadi dia itu berkesinambungan ya. Seperti itu. Ada actionnya. Terus habis itu baru membuat taks kartu ya, dimasukkan dalam kartu. Langkah-langkahnya yaitu aplikasi dapat mendeteksi pola dalam menampilkan objek 3D yang sudah diset sebelumnya di dalam Unity. Jadi yang sudah diset sebelumnya dalam Unity itu yang tadi itu, yang apa? Yang kalau diem, idle dan lain semacamnya yang sudah diset seperti itu. Pola dimasukkan ke dalam database SDK Vuforia. Jadi pola yang sudah di-create yang tadi dimasukkan ke SDK Vuforia. Dan penanganan interaksi animasi yang ada pada objek. Nah, dari pola yang sudah dibikin, dia itu akan ditampilkan di kartu. Ditampilkan di kartu, di-include di kartu. Beserta program-programnya seperti itu. Kartunya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah integrasi Vuforia SWK di Unity ya. Kalau yang ini ya integrasi SWK Vuforia ke dalam Michelin Unity. Jadi di sini itu dia itu ada beberapa AR kamera ya, ada AR kamera, ada position patternnya, relationnya seperti itu, scalingnya seperti itu. Jadi di Unity itu lengkap seperti itu. Minggu depan juga nanti lebih didetailkan lagi seperti itu. Nah, di sini juga ada codingan ya. Codingan itu potongan codingan. Potongan codingan ini mengacu kepada yang tadi itu, yang apa, yang sudah dibikin polanya. Nah, mengacu pada waktu idle itu seperti apa, pada waktu run itu seperti apa, action listenernya, terus pada waktu berjalan seperti apa. Di sini di codingan itu dibagi ya, di codingan itu ya pada waktu gerak ya, Unity use Unity engine ya, sistem collection, public class gerak, dia itu bikin kelas gerak, mono behavior, public game object target. Jadi targetnya apa, awal, position, target, fun, false, sound,
game soundnya apa, kuda kan, di sini kan objeknya kuda seperti itu. Jadi men-trigger gerak dan mengimplementasikan objek-objeknya, objek dari geraknya itu apa aja seperti itu platformnya. Terus di contoh yang kedua, coding yang kedua, dia itu komponennya animation ya, animation host idle. Ketika idle itu berarti soundnya false. Ketika true dia itu berjalan, mungkin jalan ya. Ketika jalan dia itu akan soundnya true seperti itu. Sama seperti itu. Ketika jalan dia itu animals jalan, ya udah. Jadi dia itu udah include seperti itu. Runs through hold step 400, that time-nya juga udah jelas. Project 3D AR pada Unity, gambar platformnya ya seperti ini. Bagi yang teman-teman masih belum install, nanti tak bikinin ininya apa, konsepnya seperti itu, konsep installernya, nanti step by stepnya nanti tak bikin secara mendetail. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang sederhana ini. Minggu depan lebih kompleks lagi, lebih detail lagi seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa di kolom Google Classroom atau di grup WA ya, di grup WA. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.